Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan ini tidak lain dan tidak bukan tujuan dan maksud kita bermajlis duduk bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah untuk mengharap berkah, rahmat dan keridhaannya. Pada kesempatan siang hari ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyimak sebuah kisah untuk menggambarkan hamba-hamba pilihan agar kita mengetahui bahwa di atas permukaan bumi ini masih ada dan pernah ada orang-orang yang memandang dunia dengan serendah-rendahnya. Pelajaran semacam ini penting agar kita terdidik untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir kita. Kita ini penting untuk belajar dan didengar agar kita memahami tentang hakikat ini. Dengan tujuan agar kita tidak termasuk menjadi budak-budak ini. Barangkali kisah semacam ini, wallahu a'lam bishawab, apakah mampu terulang lagi di dalam sepanjang sejarah manusia. Akan tetapi minimalnya kita pernah mendengar cerita yang sesungguhnya pernah terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita mengambil pelajaran dari kisah yang akan kita sampaikan ini. Kisah ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dengan sanad yang sahih, karena tentang waktu antara beliau dengan yang menyampaikan cerita, tentang waktu antara masa kehidupan beliau dengan masa ketika kisah ini terjadi sangatlah pendek. Beliau sebutkan cerita ini dalam kitabnya Safwah, yaitu orang-orang yang terpilih suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diceritakan kembali oleh seorang ulama ahli ibadah yang bernama Abdullah Ibn Faraj rahimahullah. Abdullah Ibn Faraj Al-Abid rahimahullah. Kata Al-Faraj, ihtajtu ila sami'in yasna'u li syai'an min amri ruzza ja'in. Kata Al-Faraj rahimahullah, suatu hari saya memerlukan seorang tukang batu untuk mengerjakan beberapa hal yang terkait dengan bangunan rumah. Fa'ataitu suha faja'altu arnutus khamna'ah
Kemudian saya pun datang ke pasar untuk mencari siapakah orang yang tepat dipilih untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena di pasar ada lokasi untuk melakukan akad jual beli. Apakah yang diperjualbelikan adalah barang atau jasa? Maka kita melihat sering di pasar ada kuli, tukang bambu, tukang kayu, buruh, kasar, pekerja serabutan. Sejak zaman dahulu yang seperti ini sudah ada. Mereka yang butuh pekerjaan, butuh penghasilan, mereka duduk berkumpul di pasar untuk menawarkan jasa mereka. Al-Faraj rahimahullah datang ke pasar untuk mencari siapa orang yang kira-kira tepat untuk kemudian dibawa pulang ke rumah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Fa'idha fi awalihim syabun musfarrun baina yadayhi zabilun jadid wa kullu wa alayhi jubbatun suf wa mizarun suf. Dicari-cari Al-Faraj di kumpulan orang-orang yang menawarkan jasa tenaga. Ternyata ada yang paling belakang, seorang pemuda yang warna kulitnya kuning-kuningan pucat, tetapi dia membawa sekop yang cukup besar dan keranjang, alat untuk bekerja. Mungkin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini pernah didengar, pernah dibaca, tetapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali. Ternyata di paling ujung, di paling belakang ada seorang pemuda, warna kulitnya kuning-kuningan, putih. Tetapi sebagai bukti bahwa dia adalah seorang pekerja, dia bawa alat-alat kerjanya, yaitu skop yang cukup besar, kemudian dan keranjang. Pakaiannya adalah juga yang terbuat dari suf, kain wol kasar. Waming garusuf, dia pun mengenakan sarung yang terbuat dari kain kasar. Fakultu lahu kahmatu qala. Saya datangi anak muda itu, kata Al-Faraj, lalu saya tanyakan kepada dia, apakah kamu juga cari kerja? Anak muda itu menjawab iya. Qultu bika qala bi dirhamin wa dirham. Kemudian saya tanya, berapa upah yang kau minta? Jawab anak muda itu 100 dirham dan ditambah 1/6 dirham. 1 dirham plus 1/6 dirham. Qultu lahu hatta ta'lam. Kata Al-Faraj, sepakat. Upah sehari untuk kerjamu 1 dirham plus 1/6 dirham. Ayo ikut saya, akan saya tunjukkan apa yang harus kamu kerjakan. Qala ala syarifati, qultu lagi. Telah paket besar upah untuk kerja yang akan dia lakukan. Anak muda itu ternyata masih menyampaikan, tetapi masih ada syaratnya. Kata Al-Faraj, apa syarat yang kau ajukan? Qala idza kana waqt al-dhuhri wa adana al-mu'adhdhin kharajtu wa tatahhartu wa sallaytu fil masjid jama'atan thumma raja'tu. Fa idza kana waqt al-'asr fa kadzalik. Kata anak muda itu, saya mengajukan syarat. Nanti kalau saya sudah bekerja untuk kamu, waktu zuhur tiba, muadzin mengumandangkan azan, saya akan keluar meninggalkan pekerjaanku, bersuci, kemudian sholat di masjid berjamaah. Barulah setelah itu saya kembali ke pekerjaan. Anak muda itu melanjutkan. Demikian juga kalau tiba waktu salat asar. Salat asar, muadzin mengumandangkan azan, saya akan keluar dari pekerjaan, saya tinggalkan pekerjaan itu. Saya akan bersuci, berwudu, lalu melaksanakan salat di masjid secara berjamaah. Kullu Jumat.
Kata Al-Faraj, oke. Baik. Syarat itu disetujui. فقام معي فتينا المنزل فوافقته على ما يكون من موضع إلى موضع. Akhirnya alhamdulillah itu saya bawa sampai rumah, kemudian saya tunjukkan pekerjaan yang harus dia lakukan, memindahkan batu, memindahkan bahan-bahan material bangunan dari satu tempat ke tempat lain. Fasyadda waqatahu, kemudian dia sama tinggalnya, wajah ya'mal, kemudian dia mulai bekerja dengan semangat. Wala yukallimu bisyai. Anak muda itu tidak satu patah kata pun yang dia ucapkan. Dia, tapi bekerjanya luar biasa. Hatta idza adzana al-mu'adzin lil-dhuhri qala ya Abdullah qad adzana al-mu'adzin qultu syahra fa kharaja fa shalla. Terus bekerja seperti itu sampai muadzin mengumandangkan azan salat zuhur. Anak muda itu berhenti kemudian mengatakan kepada Rasulullah, muadzin sudah mengumandangkan azan. Artinya diingatkan syarat saya mau bekerja dengan kamu, asalkan kalau sholat setelah tiba saya akan mengerjakan sholat. Kata Al-Faraj, silakan. Kemudian anak muda itu keluar, meninggalkan pekerjaannya sambil dia sholat. Falamma raja'a amila aydan amalan jayyidan ila al-rasul. Selesai sholat dia kembali bekerja lagi dan luar biasa pekerjaannya sampai waktu sholat asar tiba. Falamma adzana muadzin qala ya Abdullah qad adzana muadzin kullu syahr. Bekerja terus sampai muadzin mengumandangkan azan sholat asar. Kemudian anak muda itu mengingatkan Abdullah, ini azan sudah datang. Saya bilang kepada dia, silakan. Faqaraja fasalla thumma raja'a falam yazal ya'mal ila akhir. Selesai salat asar dia pun pulang kembali ke pekerjaannya sampai akhir petang. Menjelang malam pekerjaan itu selesai. Fawazan tulahu ujratahu. Kemudian saya berikan untuknya upah. 1 dirham plus berapa? 1/6. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua paragraf ini ada pelajaran penting yang diambil dan menjadi penting. Bahwa seorang muslim ketika memilih pekerjaan harus benar-benar efektif. Bukan sekedar jumlah gaji yang dia cari, bukan fasilitas-fasilitas yang diharapkan, tetapi dia memiliki pekerjaan yang memungkinkan baginya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan tenang. Ini titik poin yang besar di dalam kita memiliki pekerjaan. Kalau kita kerja di sana bisa nggak sholat jamaah? Kalau kita sholat di sana bisa nggak kita tidur luar biasa berbakti kepada orang tua? Kalau kita bekerja di sana, apakah agama kita akan terjaga? Apakah justru dengan agama yang kita teguh memegangnya, kita bersemangat untuk mengamalkan dan mewujudkannya, lalu kita akan dimusuhi? Meskipun permusuhan karena agama yang kita pegang, yang kita amalkan, itu pasti akan selalu ada. Tetapi tentu ada bentuk ikhtiar dan usaha dari kita meminimalkannya. Percuma kita kerja di sebuah tempat, misalnya gaji bisa, tapi subhanallah sama sekali tidak ada kesempatan bagi kita melaksanakan sholat berjamaah. Pekerjaan yang tidak berberkah, pekerjaan yang tidak akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada atasan kita, meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sementara dalam kesempatan yang sama kita tidak takut kepada zat yang menciptakan atasan kita. Sholat berjamaah itu penting ya. Kerja di hotel, kerja di pabrik, atau kerja di mana saja.
yang tidak memungkinkan bagi kita untuk sholat berjamaah. Jangan pilih pekerjaan. Jangan pilih pekerjaan. Seperti yang ditunjukkan si pemuda yang beriman, pemuda yang alim, mengerti agama. Dia mau bekerja dengan upah seperti itu, 1 dirham plus per 6-nya. Itu pun dengan syarat dia dibebaskan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dari itu selesai. Anak muda itu pergi membawa upah yang telah dia dapatkan dari Al-Faraj rahimahullah. فلما كان بعد أيام احتجت إلى عمل فقالت لي زوجتي اطلب لنا ذلك الصانع الشام فإنه قد نصحنا في عملنا. Beberapa hari kemudian saya membutuhkan seorang pekerja lagi. Karena ternyata pekerjaan itu sifatnya harian. Upahnya pun harian. Butuh seorang pekerja, istriku menyampaikan usulan. Wahai suamiku, cari lagi si pemuda baik hati. Karena ternyata dia betul-betul bagus pekerjaannya. Nah, dikatakan istri luar biasa kan? Kalau kita profesional dalam bekerja, kita akan selalu dikenal, meskipun bukan itu yang kita inginkan, dikenal oleh orang. Kita akan mendapatkan kepercayaan, sesuatu yang sulit untuk kita temukan pada masa-masa yang seperti ini. Dipercaya, ternyata dia berkhianat, mendapatkan jabatan, ternyata disalahgunakan jabatan itu. Maka kita bisa melihat si pemuda pekerja itu, subhanallah, meskipun hanya sekali sehari dia bekerja, tetapi hasil pekerjaannya sangat istimewa. Ternyata oleh yang mengupahnya selalu diingat. Kata istrinya, wahai suamiku, cari lagi pemuda baik. فجئت السوق فلم أره فسألت عنه فقال فاسأل عن ذلك المسفر المشهور الذي لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده في آخر الناس. Maka kata Al-Faraj rahimahullah, saya pun kembali datang ke pasar. Cari-cari di pasar, pemuda itu ternyata tidak terlihat. Akhirnya Al-Faraj bertanya kepada orang-orang yang biasa berkumpul di pasar tentang si pemuda itu. Kata mereka, yang saat itu berkumpul, engkau bertanya tentang seorang pemuda yang warna kulitnya pucat, putih kuning-kuningan. Kasihan orang itu, anak muda itu, tidak akan melihat kecuali hari Sabtu saja. Dia bekerja hanya hari Sabtu. Selain Sabtu, tidak akan melihat. Engkau cari kemanapun, dia tidak akan muncul. Bekerja hanya hari Sabtu. Itu pun kalau sudah hari Sabtu, dia duduk panjang. Kalau akhirnya saya pun pergi tinggalnya. Selama kana yaum as-sabti ataitu suq fasadaqtu. Hari Sabtu, hari yang ditunggu-tunggu. Al-Faraj datang ke pasar hari Sabtu, ketemu si dunia ini. Fakultu ta'malu, faqala qad arafta al-ujrata wa syarta. Untuk istaghfirillah ta'ala. Saya temui pemuda tersebut, kemudian saya tawarkan lagi masih mau bekerja. Kata pemuda itu, kamu kan sudah tahu berapa upah yang saya inginkan dan apa syaratnya. Ternyata upah yang diminta anak muda itu lebih mahal dibandingkan upah minimum pekerja harian pada hari ini. Orang biasanya punya dirham, 34 dirham. Ini kemudian ditanya 1 dirham plus berapa? 6 dirham. Ternyata ada maksudnya. Upah yang dia minta lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang lain itu ternyata ada maksudnya. Ternyata dalam sehari dia menghabiskan uang untuk biaya makan dan hidupnya
1/6 dirham. Kalau 1 dirham plus 1/6 bisa digunakan berapa hari? Bisa digunakan berapa hari? 7 hari. Bekerja sehari untuk hidup? Untuk hidup? 7 hari. Masya Allah. Seorang yang bekerja keras, tetapi dia tidak melupakan ibadah. Dia bekerja sehari dalam 1 pekan. Mendapatkan gaji yang cukup untuk 1 pekan itu. Selebihnya dia gunakan untuk ibadah. Dia gunakan untuk belajar ilmu agama. Luar biasa. Untuk masa seperti ini sulit dicari. Kalau bisa lembur, sudah dapat gaji tinggi daripada nganggur, jadi bagus bisa kerja lembur Pak, terus nanti malam gue bosan. Jadi pada gue kagak ada kerjaan, gue nggak apa-apa lagi. Ya udah kerjaan lo ini. Padahal gajinya udah tinggi, masih juga minta uang lembur. Kapan ibadah? Kapan belajar ilmu agama? Maka luar biasa ketika dia mengajukan syarat, saya mau bekerja. Tapi dia profesional. Dia minta gaji yang tinggi, tetapi hasil pekerjaannya memuaskan. Bekerja dan bikin istirahat. Kalau bukan di zaman sekarang, kerja dari jam 8 sampai jam 4, 1 jam habis digunakan untuk ngobrol total ya, akumulasi. 1 jam untuk YouTube sambil minum es dan rokok. Nanti 1 jam kemudian digunakan untuk tidur siang, malam. Ini para pekerja ini. Uang yang dia dapatkan bukan untuk infak dan sedekah, malah dia gunakan untuk menyumbang asap rokok. Begitu para pekerja kami. Sehari mungkin gajinya 25.000, uang rokoknya 5.000. Akhirnya si pemuda itu kembali bekerja. Faqala ta'amila ala nahmi alladhi kana 'amil. Kemudian anak muda itu pun ikut Al-Faraj rahimahullah ke rumahnya mengerjakan apa yang telah ditentukan sampai akhir pekan menjelang malam dia pun mendapatkan upah. Kata Al-Faraj, seorang ahli ibadah ingin memuliakan dan membahagiakan orang lain. Zidtuhu fa'abahan ya'khudh ziyadah. Saya berikan tambahan upah. Saking senangnya. Kita kan seperti itu juga. Kalau melihat tukang pegawai kita, Masya Allah. Kita pun nantinya seperti itu kalau menjadi seorang pegawai. Seorang karyawan. Kalau kita bekerja dengan baik, itu bos. Big boss-nya luar biasa. Pekerja saya ini, karyawan ini. Kasih bonus. Kasih fasilitas ini, uang itu. Wah, banyak. Bahkan kalau bisa sekarang kita memiliki pekerjaan yang ada itu-itunya. Yang ada bonusnya, bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan, bonus tahunan. Kerja aja di bagian usaha, banyak bonusnya. Akan es 10.000, servis ngobrol 2 menit, itu banyak. Nah, kata Al-Faraj rahimahullah, selesai pekerjaan hari itu, saya berikan upah kepadanya, plus bonus tambahan. Diterima? Tidak. Ada kan orang seperti ini ternyata di dunia ini, seperti yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi. Cerita ini kita sampaikan untuk menggambarkan kepada kita, oh ternyata ada orang seperti ini di dunia. Tidak wajib untuk ikut seperti dia. Kita menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak ayo ikut seperti dia saja, bukan. Target kita siang ini dari kisah yang kita sampaikan hanya satu, sebatas pernah mendengar ada manusia seperti ini. Cukup. Target kedua, ketiga, keempat, monggo silahkan sendiri-sendiri. Itu bukan target saya. Target saya hanya untuk menceritakan ada manusia seperti ini. Dikasih tambahan upah, dia menolak. Fa'anhaqtu alaihi faqadara wa tarakani wa mawa. Fa'amari. Saya paksa dia, udah terima aja ditambahannya, terima. Enggak, terima. Akhirnya dia
Mantul. Akhirnya dia jengkel, pergi, diam, meninggalkan saya. Dan tidak mengambil upah itu sedikit pun. Bukan bonusnya. Sak upah-upahnya dia sudah jadi. Luar biasa seperti ini. Di dunia nggak ada seperti ini. Berani menemukan? Berani menemukan? Tidak berani. Kecuali kalau saran-saran dari Anda yang bisa melakukannya. Baru saya percaya. Ini bonus enggak bonus. Padahal halal ini, halal. Namun seperti yang saya sebutkan di depan tadi untuk menunjukkan bahwa ada manusia-manusia yang memandang dunia itu bukan tujuan dia. Dikasih bonusnya nggak diterima, upah yang seharusnya diambil pun tidak diterima. Fahamna dzalika fattaba'tuhu wa daraituhu hatta akhadha ujratahu faqat. Akhirnya saya menyesal, kemudian ada mengganjal di dalam hati, saya kejar dia, saya rayu-rayu dia, sampai akhirnya si pemuda itu pun mau mengambil upahnya saja, yang bonus tetap tidak. Kalau sekarang kan karyawan malah demo, iya kan? Sekarang malah demo bonus, naikkan PHR, wah, masya Allah. Bukannya perusahaan untung malah rugi karena hari itu tidak ada aktivitas produksi, karyawannya demo. Yang tidak ikut-ikutan demo nanti disusui teman-temannya, kamu besok harus demo. Kalau enggak kamu nggak usah kerja. Nggak demo nggak apa-apa, tapi jangan kerja, kamu memikir aja. Awas kalau kawan kita data loh. Ada semacam intimidasi. Karena ternyata nggak ikut-ikutan demo. Ini dikasih bonus nggak tahu. فلما كان بعد مدة ابتدنا أيضا إليه فقضيت في يوم السبت فلم أصادفه. Beberapa saat kemudian kami kembali memerlukan seorang pekerja. Karena sudah tahu pemuda itu biasanya cari kerja hari apa? Hari Sabtu. Tunggu-tunggu pas hari Sabtu, Al-Salat datang ke pasar, dicari, nggak ketemu, nggak ada pemuda itu. Dicari. Fasa'altu an faqilani huwa 'alilun. Akhirnya saya tanya kepada orang-orang yang berkumpul saat itu, ternyata jawabannya dia sedang sakit. Anak muda itu sedang sakit. Wa qala liman kana yukhbiru amrahu innama kana ila suqi bil sabt ila sabt ya'malu bi dirham wa dhalikin yatatawwatu kulla yawmin za'atan wa qad madid. Nah, teman-temannya cerita. Anak muda itu datang ke pasar setiap hari Sabtu. Dia bekerja dengan upah 1 dirham plus 1/6-nya. Karena untuk tiap hari dia menghabiskan 1/6 dirham. Pas. Dan sekarang dia jadi sakit. Ya. Kalau kita kan sakit masih punya tabungan. Sakit masih punya keluarga. Nah, anak muda ini. Fata'alu an manzilihi karena terdorong oleh sikap kasih belas. Kemudian saya tanyakan kepada teman-temannya rumahnya di mana. Fa'ataituhu wa huwa fi baiti 'ajuzi. Kemudian saya cari rumahnya, ternyata dia tinggal serumah dengan seorang nenek tua. Ngekos. Bukan neneknya. Bukan keluarganya. Tapi rumah itu cukup besar. Yang tinggal dengan cuma seorang perempuan tua. Tinggal ini. Kalau sekarang cari kos-kosan kalau bisa dekat dengan kosnya. Kalau bisa yang punya kos juga anaknya cewek cakep. Kalau bisa kan begitu. Tapi anak muda ini pilih rumah kos yang punya bah-bah dua. Karena bisa menjadi ibunya, bisa menjadi neneknya, bisa memberikan pengarahan, bisa menasihati, bisa mengingatkan. فقلت لها هذا الشاب ذو زجاجة فقالت هو عليم مطلقا. Kemudian saya tanya kepada mbak tua itu, mbak, anak muda yang biasa kerja bangunan itu sekarang di mana? Kata si mbaknya, oh dia sakit sejak beberapa hari yang lalu. Fadaqaltu alaihi fawajadtuhu limman bihi wa tahta ra'sihi libnatun fasallamtu alaihi. Akhirnya saya masuk
ke rumah, ke kamarnya. Ternyata dia memang sedang berbaring. Bantalnya adalah batu bata. Bantalnya batu, bukan bantal panjang, bantal cinta yang kainnya gambarnya Manchester United, Chelsea atau Barcelona, bukan, atau gambarnya SpongeBob, bukan. Ini bantalnya batu bata. Luar biasa. Wassalamu alaikum. Aku pun ucapkan salam untuk Assalamualaikum. Wa qultu laka hajatun. Qala na'am. In qabilta qultu. Kemudian orang itu bertanya di kemudian, ada keperluan dari ini? Ada keperluan. Saya pun tidak keperluan. Kalau kamu berkenan, saya akan sampaikan. Kalau tidak, saya tidak akan sampaikan. Insya Allah. Kemudian akhirnya dia terlebih dahulu yang menyampaikan keperluannya. Saya butuh bantuan pada si pemuda itu. Saya jawab, saya terima permohonan tersebut. Insya Allah. Karena sudah sayang ya. Sayang terkait dengan pribadi si pemuda yang baik hati itu, tipe pekerja yang keras, etos kerja yang tinggi, betul-betul konsen di dalam bekerja. Kata si pemuda itu, "Idza ana mithlu fabi hadzal qurra wa tin jubbati hadhihi su wa hadzal mizan wa qasini bi." Pemuda itu malah berpesan begini, nanti kalau saya meninggal, bukannya malah tolong bawa saya ke rumah sakit, carikan jaminan kesehatan daerah, carikan jaminan kesehatan nasional, kalau bisa gratis. Padahal dia mampu. Kan banyak orang seperti itu, mampu, kaya raya, tapi kalau bisa dapat gratis. Akhirnya jasa untuk orang miskin berkurang diambil orang-orang yang kaya. Pemuda itu berpesan, kalau saya meninggal nanti tolong jual alat-alat kerjaku ini. Cuci pakaianku, cuci juga sarungku, lalu kafani aku dengan pakaian dan sarungku. Cuci pakaian dan sarung itulah sebagai kain kafan. Boleh. Kain kafan itu tidak mesti putih, tidak mesti kain memanjang, tidak. Apa yang ada? Memang yang terbaik kain putih seperti yang kita ketahui selama ini. Tetapi boleh-boleh saja kalau dikasih kain kafan warna hijau, oranye. Hukumnya boleh. Kain kafan pakai batik, tulisnya The Spirit of Java Solo. Kalau misalnya boleh, jawabannya boleh. Tapi mana yang terbaik? Yang berwarna putih. Kata si pemuda itu, kalau saya meninggal, tolong buat alat-alat kerjaku ini untuk biaya pemakaman maksudnya. Wah, ini anak muda ini. Wa aqid jaybal jubbah fa inna fiha khatam faqudhu. Setelah selesai, semua itu nanti tolong buka. Ada kantong rahasia di jubah ini. Di pakaianku ada kantong rahasia. Buka, di dalam kantong itu ada sebuah cincin. Ambil cincin itu. Kemudian coba engkau cari berita. Kapan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah terkenal di zaman Abbasiyah, seorang pemimpin yang sangat-sangat adil. Satu tahun berperang, satu tahun berhaji. Tidak ada satupun kezaliman terjadi di sana. Harun Ar-Rasyid. Beliau berhasil menaklukkan satu benteng utama milik Romawi. Hanya karena mendengar seorang wanita muslimah diganggu. Cuma diganggu, ditawar gitu aja. Laporan Bukhari, ya Khalifah, aku ini dicawek sama orang kafir. Digodain. Harun Ar-Rasyid marah. Hari itu juga menggerakkan pasukan. Benteng musuh dikuasai. Cuma karena nama ini belum sampai orang Islam terbunuh loh ini. Belum sampai satu jengkal tanah menikmati Islam dulu. Bukan, cuma ditawar. Marah. Harun Ar-Rasyid.
rahimahullah. Seorang makanya digelari dengan Ar-Rasyid, orang yang mendapatkan petunjuk. Di zaman Harun Ar-Rasyid, itu ilmu tersebar luas, para ulama betul-betul mendapatkan perhatian. Nah, kata si pemuda itu buka kantong rahasia di pakaianku, di situ ada cincin, cari informasi kapan Harun Ar-Rasyid lewat di tempat ini. Kemudian kalau Harun Ar-Rasyid Khalifah itu lewat dalam rombongannya, berdiri di depannya, tahan perjalanannya. Khalifah tahan. Biarkan dia bisa melihatmu. Fakalimu wa alihil haq. Karinahu sayadhu bika fasallim ilaihil haq. Walayakun hana illa ba'da dasmi. Kamu berdiri, karena pemuda itu, kamu berdiri di tempat yang bisa lihat Harun Ar-Rasyid. Teriak sambil menunjukkan cincin itu. Pasti kamu akan dipanggil. Serahkan cincin itu kepada Harun Ar-Rasyid. Tetapi kata si pemuda itu, syaratnya, jangan kamu lakukan semua ini kecuali setelah saya selesai dimakamkan. Ya. Apa namanya? Sangat-sangat mengharukan sekali teman-teman. Pesan-pesan kematian. Kulna. Kata Al-Farad, ya, akan saya kerjakan kemana. Falamma raja fa'altu ma'amawani. Ternyata anak muda itu betul-betul meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pun saya mengerjakan apa yang telah dia pesankan. Summa nawartu al-yawma alladhi yarjabu fihi ar-rasyid fajalastu lahu 'ala al-tariq. Falamma mara nadaytuhu ya amral mu'minin laka indi wadi'atun. Walau wahdu bil khatam. Kalau saya dimakamkan, habis acaranya. Ditunggu-tunggu kapan saatnya Harun Ar-Rasyid itu keliling negeri. Biasanya beliau keliling negeri dalam rombongannya. Dapat informasi hari itu Harun Ar-Rasyid akan lewat ke kampungnya. Maka Al-Faraj duduk di pinggir jalan. Ketika lewat, Al-Faraj teriak, ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ada titipan buatmu. Sekarang saya bawa. Lalu cincin itu diperlihatkan. Ini, wahai Harun Ar-Rasyid. Akhirnya Harun Ar-Rasyid kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membawa saya. Kemudian ditangkap Al-Faraj. Wa humiltu hatta dakhala idadani. Setelah saya ditangkap, sakit kembali tangkap. Dibawa sampai masuk ke istana, ternyata Harun Ar-Rasyid memerintahkan semua orang yang ada tadi itu pergi. Yang tertinggal hanya Harun Ar-Rasyid dan Al-Faraj Al-Adid. Tinggal berdua. Kemudian Harun Ar-Rasyid, pemimpin tertinggi umat Islam itu bertanya, "Mana kamu siapa?" Saya jawab, "Abdullah bin Faraj." Fatal hadal khatam min aina lak? Harun Ar-Rasyid kemudian mencetak dengan pertanyaan, "Dari mana kamu dapat cincin seperti ini?" Fahaddatsuhu qissata syekh. Faja'ala yabki hatta. Saya ceritakan kisah si pemuda itu dari awal hingga akhir kepada Harun Ar-Rasyid. Ternyata Harun Ar-Rasyid pun menangis. Rahimahullah. Menangis dengan suara yang menyayat-nyayat hati. Kata Al-Faraj Al-Adid sampai-sampai saya kasihan lihat Harun Ar-Rasyid kok nangisnya. Falamma anaka ilayya qultu ya Amirul Mukminin fadwa minni. Setelah agak tenang Harun Ar-Rasyid, tangisannya sudah mulai berkurang. Saya pun bertanya kepada dia, "Wahai Amirul Mukminin, anak muda itu siapa?" Qala ibni. Kata Harun Ar-Rasyid, itu putra seorang khalifah. Bukan cuma putra presiden. Presiden kekuasaannya berapa sih? Negara terbesar sekarang di dunia mana? Negara terbesar di dunia mana? Negara terbesar yang terluas wilayahnya mana? Kok nggak sepakat nih? Ada yang jawab Karanganyar, Sidoarjo. Negara yang terluas mana, Mas? China A, China B, Amerika, C, Rusia, D, Indonesia, E, semua jawaban di atas benar. Negara terluas sekarang di mana? Hah? Rusia.
Dibandingkan kekuatan umat Islam yang kali itu dipegang Harun al-Rasyid, Rusia belum ada apa-apanya. Rusia itu masih seperberapa kekuatan umat Islam. Ini anaknya pemimpin tertinggi. Maka Harun al-Rasyid menangis. Itu anak. Anak muda itu adalah anak muda. Sakit Abdullah al-Faraj. Anaknya Khalifah sendiri. Tentu kaifa sara ila hadhihi al-hal. Kemudian saya pun bertanya, kok bisa terjadi seperti ini oleh Khalifah? Kesempatan nih ngobrol sama pemimpin. Biasanya kan kalau ketemu sama pemimpin, duduk-duduk, ini kesempatan nih berdua. Kok bisa seperti ini oleh Khalifah? Harun al-Rasyid bercerita. Wulida li qabla an ubtala bil khilafah. Anak itu lahir sebelum saya menjadi khalifah. Dan kekuasaan ini pun sebagai seorang khalifah bagi saya adalah ujian besar. Karena sya'a musuhan hasanan wa ta'allama al-Qur'an wal ilm. Anakku itu tumbuh dengan pendidikan yang baik. Dia pelajari Al-Quran, dia kuasai ilmu-ilmu agama. Seorang pemuda yang beriman, seorang pemuda yang hafal Quran, seorang pemuda yang alim, punya ilmu luas. Falamma walitum khilafata tarakani wa lam yanal min dunyaya syai'. Tetapi ketika saya diangkat menjadi seorang khalifah, dia pergi meninggalkan saya. Dan dia tidak mau mengambil dan menerima sedikit pun harta benda dunia yang saya punya. Beda yang sama anak sekarang. Anaknya kepala desa, soknya bukan main. Anak kepala desa, yang mungkin 5 tahun sudah jadi kepala desa, soknya bukan main. Anaknya Pak RT, anaknya wali kota. Enggak ya, anaknya menteri, anaknya ini. Subhanallah. Ternyata di atas permukaan bumi ini pernah hidup seorang pemuda yang bertolak belakang sikapnya dengan sikap anak-anak Swiss dan negara. Anak-anak raja, anak-anak sultan yang berebut kekuasaan, yang berebut pangkat, cari popularitas, mentang-mentang gue ini anak gubernur DKI. Gue ini anak gubernur DKI, tak pas loh. Sombongnya namanya. Kata Harun al-Rasyid, dia tinggalkan saya. Dia tidak suka ayah menjadi seorang pemimpin khalifah. Pada waktu ila ummihi hadzal khatam. Akhirnya saya berpesan melalui ibunya. Saya titipkan cincin ini kepada ibunya. Dan cincin ini terbuat dari mutiara, dari permata yakut, wa yusawi ma'an katsir. Nilainya tidak bisa diketahui saking mahalnya cincin ini. Permata diamond, tapi diamond jenisnya yakut. Jadi bisa beli Solo di sini. Oh iya, sekarang sudah semakin sulit permata-permata yang seperti itu asli. Semakin sulit. Fadafa'tuhu ilayya wa qultu laha tasfa'ina hadha ilayya wa kana barran bi ummihi wa tas'alihi an yakuna ma'ahu fala'allahu an yahtaja ilayhi yawman min al-ayyam. Kemudian saya serahkan cincin ini kepada ibunya dan saya berpesan kepada ibunya, tolong engkau berikan cincin ini kepada anak kita. Dan memang anak itu sangat berbakti kepada ibunya. Minta kepada dia, anak itu, agar kemanapun dia pergi membawa cincin ini. Barangkali suatu saat dia perlu. Ya, kalau kita lumayan, terus kita akan dapat cincin seperti itu. Beli pulau, buat sirkuit, setiap hari balapan F1 sendiri. Pasti mangan. Iya kan? Pagi, bimbing, lihat apa permukaan dasar laut, naik ke atas, bersama bio dan minggu, uang lumayan, bodyguard, dan punya kapal mewah sendiri. Tapi ternyata setelah meninggal pun, cincin itu cuma disimpan, nggak pernah dipakai. Kalau bukan karena permintaan dan pesan ibunya, cincin itu sudah dibuang. Ada yang mau ngambil? Kalau bukan karena pesan dan permintaan ibunya, nggak akan dibawa. Tapi karena dia adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Wa tuwfiyat ummuhu fama 'araftu lahu khabaran. Ketika ibunya meninggal, saya tidak lagi mendengar cerita tentang dia. Karena betul-betul dia lari.
yang mengetahui keberadaannya hanya ibunya seorang ini. Bapaknya Harun ar-Rasyid pun tidak diterima. Nggak boleh kasih tahu bapak, Bu. Biarkan saya hidup seperti ini. Luar biasa, seorang pangeran, putra mahkota, anak raja. Hidupnya malah dipaksa menjadi seorang pekerja kasar. Tetapi dia di situ menemukan kepuasan sendiri, kebahagiaan, melebihi kebahagiaan orang-orang yang hidup dalam lingkungan istana. Mereka yang hidup dalam lingkungan istana, dalam protokol kenegaraan, pergi ke sana harus dikawal, tidak bebas. Dibikinnya enak dan nikmat kalau sudah duduk di kursi kekuasaan, padahal tidak. Hidupnya malah sulit, tertekan. Sampai ibunya meninggal, saya tidak tahu kemana keberadaannya, entah berada. Illa akbar dan ibu. Sampai engkau sendirilah yang datang kemari menceritakannya kepada ibu. Kemudian Harun ar-Rasyid berpesan kepadaku, "Idza kana lailu faqru jinahi ila qabri." Nanti kalau sudah malam datang, tiba, tolong temani saya ke kuburnya. Falamma kana lailu kharaja wahdahu ma'iyan si. Malam pun tiba, Harun ar-Rasyid keluar sambil menyamar sebagai warga biasa. Kalau keluar dalam pakaian kenegaraan, berapa ratus pengawal yang harus ikut. Keluar pelan-pelan, diam-diam, pakai baju biasa, bertemu dengan Al-Faraj Al-Abid tadi di tempat yang telah dijanjikan, yang telah disepakati. Kemudian mereka berdua berjalan sampai tiba di kubur anaknya. Fajala kailaini sabaka buka syahid. Harun ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya. Falamma tala'at fajrukum, sampai ketika fajar pun telah terbit, kami pergi meninggalkan kubur itu. Kemudian Harun ar-Rasyid berpesan kepadaku, "Tu'ahidu di ayam hatta azura qabra." Kalau sekali-kali kamu datang ke sini ke istana untuk menemani saya mengunjungi kuburnya. Fakuntu ata'ahaduhu bil-lail fa yakhruju hatta yazura qabra thumma yarji. Maka kadang-kadang saya datang ke istana di tempat yang telah ditentukan, disepakati untuk menemani Khalifah Harun ar-Rasyid ziarah ke kubur anak ini. Dan oleh Harun ar-Rasyid, maka Abdullah bin Faraj al-Abid ini tanggungan kehidupannya dan keluarganya itu diserahkan kepada Raja. Jadi diubah terus atas jasa-jasa Abdullah bin Faraj yang telah merawat dan telah memakamkan anak seorang khalifah. Maka itu dan apa yang dimuliakan dari Rasulullah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Faraj, "Walam a'lam annahu bin Rashid hatta akhbarani Rashid annahu ibnu." Saya tidak pernah menyangka kalau si pemuda yang warna kulitnya kepucat-pucatan itu menjadi seorang pekerja kasar yang tiap hari diperintah dan disuruh sana dan kemari, yang diubah oleh dia ternyata adalah anak seorang khalifah, seorang pangeran yang mulia. Rahimahullah. Nama pemuda tersebut adalah Ahmad As-Siddi. Ada namanya Ahmad? Ada. Ahmad. Ada lagi yang Ahmad? Mudah-mudahan ada Ahmad yang lain. Ahmad putra Harun ar-Rasyid, rahimahullah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya satu dari sekian banyak kisah tentang manusia-manusia pilihan yang memandang dunia, kekuasaan, harta itu bukan di sebelah mata, bahkan tidak memandangnya sama sekali. Bahkan tidak memandangnya sama sekali. Maka mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita agar menjadi hamba yang tawadhu, hamba yang rendah hati, yang tidak ingin disebut-sebut namanya, tampil terkenal, populer, bahkan dengan sengaja berbuat dan bertindak agar perbuatan serta tindakannya dicatat lalu dicintakan oleh banyak orang, melakukan amalan karena riya dan sunnah. Tidak pernah terucap dari lisan kita, "Aku ini anak pakai. Ibu saya itu begini, gebah saya begitu saya perang." Mudah-mudahan kita tidak menjadi yang seperti itu. Tetapi kita berusaha untuk menutupi diri, biarlah orang lain menganggap kita tidak.
asalkan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap menjaga amalan dan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagaimana waktu yang telah diberikan sampai pukul 11.30 kita persiapan untuk salat zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dan usaha beramal. Kemudian sekaligus dalam kesempatan siang hari ini saya mewakili panitia Daurah SMA Ex-Karsidenan Surakarta mengundang antum semua untuk mengikuti kajian Islam untuk pelajar dan mahasiswa yang ke-9 di pesantren kami Ma'had Darussalam Masjidil Budaniyah pada tanggal 7 dan 8 Juli. Jadi 2 pekan lagi insyaallah kami mengundang antum semua dengan tema masa muda, masa penuh inspirasi. Masa muda, masa penuh inspirasi gratis. Telah disiapkan penginapan juga, apartemen yang mengedepankan konsep green, hijau dan fresh serta kesegaran. Insyaallah akan dimulai dari Sabtu dan berakhir hari Ahad. Kami mengundang dan nanti saya titip beberapa lembar pamflet barangkali bisa dibantu ibaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.